Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Ibu berharap kalian selalu sehat selalu ya. Baik anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah informasi berikut ini. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Banyak ya, laut memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, kemudian jalur transportasi air, ada objek wisata dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Anak-anak, di pembelajaran 1 kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram penmu. Ini anak-anak diagram pennya. Nah, kamu bisa menambah informasimu dengan baca di perpustakaan buku-buku ya. Bisa bertanya pada guru atau melihat sumber informasi lainnya. Nah, sekarang coba kita dimasukkan ke diagram pen ini adalah negara kita Indonesia. Nah, dengan negara mana misalnya? Dengan negara Malaysia. Ya, nah kalian tulis nih. Di sini negara Malaysia. Sininya negara kita lah Indonesia ya. Nah, anak-anak kalian tulis di sini. Negara Indonesia, ibu kotanya apa ya? Tulis ibu kota Jakarta. Kemudian bahasa nasionalnya, bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya. Luas wilayahnya berapa sih untuk Jakarta ini? Luas wilayahnya adalah 1.910.931 kilometer persegi ya. Nah, ini untuk Indonesia. Jadi Indonesia luas wilayahnya adalah 1.910.931 kilometer persegi. Sangat luas ya. Dan mata uangnya adalah rupiah. Nah, kalian tulis semuanya di sini. Paham ya sayang ya? Lanjut, sekarang kita negara Malaysia misalnya. Sini kalian tulis negara Malaysia. Nah, bagaimana dengan negara Malaysia? Ibu kotanya di mana sih, Nak? Kalian masih ingat? Oke, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bahasa nasionalnya ada apa? Bahasa nasionalnya adalah Melayu, Inggris, Cina, Tamil, ya kan? Kemudian luas wilayahnya berapa? 330.803 kilometer persegi. Dan mata uangnya adalah ringgit. Masih ingat ya? Oke. Nah, sekarang yang kalian masukkan di sini adalah persamaan antar negara Indonesia dan negara Malaysia, anak-anak. Tulis di sini apa persamaannya? 1, misalnya beriklim tropis, betul, tulis di sini. 2, apalagi? 1 rumpun, Bu. Oke. Rumpunnya Melayu ya, Nak ya. Kemudian mayoritas agamanya juga kebanyakan Islam, betul. Apalagi, Nak? Indonesia dan Malaysia itu termasuk negara yang berkembang. Oke, betul. Terus apa lagi coba di antaranya? Termasuk negara ASEAN. Oke, betul. Ya, itu jawaban untuk di dalam diagram pen ini ya. Jadi diisi di sini nih, yang di tengah ini. Ya, Nak ya. Di persamaan antara kedua negara ditulisnya di sini. Oke, sayang? Oke. Ya, kita berkreasi. Anak-anak, hujan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya.
Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana. Ambillah bahan patungmu. Kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Diskusikan patung yang telah kamu buat dengan teman kelompokmu. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada bawang merah ya. Bawang merah dan jahe banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak. Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat selain sebagai bumbu juga dijadikan sebagai apa, Nak? Sebagai obat, oke. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada data nih. Jumlah penggunaannya yang cukup besar membuat senang para petani. Nah, berikut adalah data pembeli kedua tanaman tersebut di sebuah pasar. Anak-anak, pada tahun 2016 nih, pembeli jahe ada 2.172 orang, anak-anak. Kemudian pembeli bawang merah ada 9.542 orang. Gitu ya. Kemudian tahun 2017-nya pembeli jahe meningkat nih, Nak, 2.541 orang dan pembeli bawang merah ada 11.946. Pertanyaannya adalah berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Berarti diapain, Nak? Iya, betul. Berarti tinggal dijumlahkan. Ini 2.172 tambah 9.542. Tinggal dijumlahkan ya, Nak ya? Oke. Nomor 2. Berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016 ya? Coba gimana caranya, Nak? Oke. Jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016 tadi berapa? Nah, kalian tulis ya. Kemudian jumlah keseluruhan pada tahun 2017 berapa? 2017-nya. Ya. Jadi 2017 berapa? 2016 berapa nih? Kemudian diapain? Dikurang. Karena ditanyakan di sini adalah berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli tahun 2016. Nah, ini dikurang. Ya. Tadi hasil dari 2016 dan 2017. Oke, lanjut anak-anak. Nomor 3. Sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe dan jumlah pembeli bawang merah ya di tahun 2017. Kira-kira bagaimana jawabannya? Berapa? Yang ini, Nak, sekitar berapa kalinya? Berapa kalinya jumlah apa? Jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah di tahun 2017. Caranya gimana? Diapain sayang? Dihitung juga sama ya. Sekitar berapa kalinya berarti sekitar kalian hitung. Pembeli jahe itu tahun 2017 ada 2.541 kan? Ya kan? Kemudian pembeli bawang merah tahun 2017 nih ada 11.946. Berarti diapain, Nak? Berarti dikurang. Ya kan? Dikurang. Dibagi ya. Oke, dibagi. Dibagi 11.946 dibagi 2.541. Berapa kira-kira? Kalian hitung ya. Oke. Nah, tulislah hasilnya. Tulis di sini boleh. Kemudian yang kedua, buat 2 contoh soal yang berbeda dari data yang ada. Silahkan ya, dicoba. Nah, anak-anak, di sini ada hasil produksi bawang merah di Kabupaten Gorontalo, anak-anak. Ya. Jadi di Gorontalo nih ada hasil bawang putih nih. Ya, Nak ya. Oke. Perhatikan baik-baik. Tahun 2005 itu 112.000, ya kan? Nah, lihat perhatikan 2006 sampai 2012. Di sini kalian perhatikan mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Nah, tertinggi berapa, Nak? Ini, tahun 2017. Tahun 2007 itu 125.000. Ya kan? Kemudian di
Urutan keduanya tahun 2009 anak-anak, 122.000. Dan kalian terus urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Diurutkan nih ya. Oke. Dari urutan paling banyak ya dari yang terbesar tadi. Kemudian nomor 2-nya jumlahkan produksi bawang merah mulai dari urutan ke-1 sampai ke-4. Nah, bagaimana caranya? Kalian kan habis disusun. Nah, kalau udah disusun, kalian coba nomor 2-nya jumlahkan produksi bawang merah. Mulai dari urutan ke-1. Urutan ke-1 tadi mana? Tahun 2007 kan? Dijumlahin nih. Ya, karena disuruh dijumlahin. 2007 berarti 125.000 ditambah 122.000 tahun 2009. Ditambah berapa lagi? 112.000 ya. Dan tahun 2006 100.000. Nah, seperti itu cara pengisiannya. Sayang ya. Oke. Anak-anak lihat nomor 3-nya. Berapa selisih jumlah produksi bawang merah di tahun 2010 dari produksi di tahun 2017. Tadi di 2010 ada berapa ya, Nay? Nah, ada 39.000 anak-anak. Ya. Tahun 2010 ada tadi ada jawabannya berapa sayang? Di tahun 2010 itu 39.000, sedangkan tahun 2007 adalah 125.000. Berarti caranya diapain? Iya, betul. Berarti caranya adalah dikurang. Oke, anak-anak? Ya, seperti itu pembelajaran untuk tema 1 pembelajaran 5. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6 anak-anak. Nah, kalian tahu kan tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi yang dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, oke anak-anak perhatikan. Nah, kita baca ya. Masih ingatkah kamu dengan permainan ambil benderanya? Nah, hari ini kamu akan bermain dengan permainan yang berbeda anak-anak dengan menggunakan teknik berlari, ya. Jadi seperti ini nih. Kamu akan bermain cepat masuk. Perhatikan cara bermainnya, ya. Jadi kamu akan bermain cepat masuk. Perhatikan cara bermainnya. Jadi nama permainannya adalah cepat masuk. Nah, anak-anak, kalian di sini bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri 6 orang. Kemudian setiap kelompok memiliki satu bola kecil anak-anak. Ya, pegangin bola kecil. Kemudian setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil dan berdiri saling berhadapan anak-anak dengan jarak 15 sampai 20 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian setiap pemain di sebelah kiri depan mulai permainan. Setelah mendengar apa? Peluit, ya. Oke. Nah, pemain paling depan cepat berlari menuju rumah rekannya di seberang depan. Nah, saat memasuki batas rumah, pemain harus bersalaman anak-anak dan lari untuk berdiri di barisan belakang. Nah, teman yang disalami berlari ke arah rumah di seberang depan dan menyalami teman yang berdiri di paling depan barisan. Kemudian dengan cepat dia berlari menuju ke belakang barisan. Nah, sementara itu teman yang disalami berlari cepat menuju rumah di seberangnya dan melakukan hal yang sama, Nana. Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok ya selesai menempati rumah di seberang. Yang 9, kelompok yang seluruh anggotanya berpindah tempat ke rumah taman lebih dahulu adalah pemenangnya. Ya, Nak ya. Oke? Nah, perhatikan gambar di sini nih. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Nah, anak-anak, sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Nah, perhatikan gambarnya ya. Ya, kita baca. Kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan disantap setiap hari, ya. Ini makanan yang disantap sehari-hari. Nah, teks berikut itu memberikan info bahwa tumbuhan sangat penting untuk tubuh kita, anak-anak. Lihat, perhatikan. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan mineral dan vitamin. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Ya. Nah, perhatikan di sini ada tumbuhan ya, Nak ya. Ada bahan makanan. Ada bahan makanan. Nah, anak-anak, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ya, apa contohnya? Nah, ada beberapa jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat. Ada padi, jagung, dan umbi-umbian. Ya. Nah, manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh gigi besar dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beberapa jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Nah, manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beberapa jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat. Itu apa, Nana? Yaitu sayuran dan buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi ada bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan masih banyak lagi anak-anak. Ya. Nah, setelah kalian membaca bacaan tadi, kalian harus bisa menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Ini berarti ada 3 paragraf ya, yang tadi 1, ini 2, ini dan 3. Jadi sebutkan ya nama kalian ide pokok dari masing-masing paragraf. Kemudian buat kesimpulannya. Nah ini contohnya nak. Paragraf ke-1 tadi apa ide pokoknya? Yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah di kesimpulannya apa dong Bu? Kesimpulannya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan. Kenapa sih Ibu nggak tulis di sini paragraf 1? Tadi kan sudah, ya kan? Paragraf 1 udah dibaca kalian, sekarang tinggal mengisi saja di ide pokok dan kesimpulan. Oke, Nana, gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisanmu. Gunakan kata baku dan kata penghubung. Nah, ini maksudnya adalah gabungkan kesimpulan paragraf ke-1, anak-anak. Paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nanti kalian tulis di sini ya sayang ya. Oke. Nah, Nana, kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri, anak-anak. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud dari penerapan sila persatuan Indonesia. Tulislah cerita tentang penerapan sila persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. Nah, kalian bisa bercerita di sini ya tentang penerapan sila ketiga anak-anak persatuan Indonesia. Oke, buat rencana tentang penerapan sila persatuan Indonesia di sekolah anak-anak. Ya, kalian tulis di sini nama teman dalam kelompok nih nanti punya rencana nih. Tugasnya apa nih kira-kira? Ya. Kemudian tugasnya untuk merawat lingkungan sekolah apaan nih? Kemudian tempatnya di mana nih tempatnya? Waktunya kapan nih? Ini harus ditentukan semuanya. Ya paham ya sayang ya? Oke. Kalian nanti lanjutkan lagi. Nomor 2-nya apa? Tugasnya apa? Tempat, waktu juga. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.